Bismillahirrahmanirrahim. Amaraka fid dunya bin nadhari fi mukawwanatihi wa sayakshifu laka fi tilka dari an kamali dhatihi. Hikmah hari ini berbunyi amaraka bin nadhari fid dunya an fi mukawwanati. Allah memerintahkan kepada kita di dunia ini untuk bertafakkur. Allah mewajibkan kepada kita dari sekian ibadah berupa tafakkur. Tafakkur adalah ibadah untuk akal, ibadah untuk pikiran. Bertafakkur tentang apa? Mukawwanatih, tentang ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Tujuannya apa? Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk bertafakkur. Wa sayakshif laka fi tilka dari an kamali dhatihi, supaya nanti kita bisa memandang zatnya Allah secara sempurna di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak mungkin akan kita pandang dengan kepala mata. Gak mungkin bisa. Mata kita gak mungkin akan bisa memandang zatnya Allah selama kita di dunia. Tapi kita akan memandang zatnya Allah dengan kepala mata kita kelak nanti di surga. Amin Allahumma. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Di surga wajah-wajah penduduknya cerahnya melebihi daripada cerahnya matahari. Ila rabbiha nadhirah. Di antara kenikmatan yang paling tinggi di surga adalah kenikmatan bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Di dunia ini gunakan mata hati. Di dunia ini gunakan akal pikiran kita. Untuk apa? Untuk bertadabbur, untuk bertafakkur. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang ahli tafakkur. Amin Allahumma amin. Jadi, mutere akal, berjalannya akal untuk tiga hal: mendapatkan ma'rifat Allah, mendapatkan mahabbah Allah, dan mendapatkan sifat zuhud di dunia. Ini inti tafakkur. Sebelum kita terangkan secara perinci bagaimana untuk meraih ma'rifat Allah dengan tafakkur, bagaimana meraih sifat mahabbah dari Allah dengan tafakkur, bagaimana meraih sifat zuhud dengan tafakkur, maka di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman,
inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Tafakkur dan tadabbur ini ciri khasnya para profesor ulil albab, orang-orang yang dikasih IQ tinggi sama Allah, orang-orang cerdas, orang-orang yang menggunakan akalnya dan pikirannya diputar demi untuk bertafakkur mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini jenis ibadah. Dengan duduk bisa, dengan nyantai-nyantai bisa, dengan sendirian bisa. Tidak terkait dengan tempat, tidak terkait dengan masa. Dimanapun Anda berada, Anda bisa beribadah dengan tafakkur. Kapanpun, hari apapun, waktu manapun Anda bisa beribadah dengan tafakkur, karena ibadah tafakkur tidak terkait dengan tempat, tidak terkait dengan yang namanya masa. Maka dari sini monggo kita manfaatkan akal kecil ini untuk sarana bisa memandang dengan mata kita zatnya Allah di surganya kelak nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki bagian yang pertama, kemudian bagian yang kedua, bagian yang ketiga, di dalam hadis baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, disampaikan, idza sara ahlul jannah ilal jannah wa ahlun nari ilan nari ji'a bil maut. Di saat penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah berada di neraka, ji'a bil maut, Allah datangkan kematian. Sisi riwayat, kematian ini diwujudkan kambing, domba. Jadi mahsyar yang begitu luasnya sudah nggak ada penghuninya, habis. Setelah itu hancur mahsyar, tinggal surga neraka, kekal abadi selama-lamanya. Dunia nggak ada, barzah nggak ada, mahsyar nggak ada. Yang ada dua tempat, khalidina fiha, khalidina fiha. Yang di surga kekal nggak mungkin keluar, yang di neraka pun juga kekal nggak mungkin keluar. Setelah ini perwujudan kematian diwujudkan seperti domba, nada ahlal jannah, ya ahlal jannah, ya ahlan nar, hei penduduk surga, kata Allah, lihatlah, hei penduduk neraka, lihatlah. Datang Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, atas izin Allah disuruh menyembelih, fayudbah. Nabi Yahya menyembelih mati. Jadi nggak ada mati di sana itu, Pak, nggak ada kematian. Sebelum saya lanjutkan, pikirkan masa depan yang tidak ada kematian. Kalau ini dunia ada matinya, setuju? Gak setuju? Anda punya apa? Dunia. Seberapa banyaknya Anda akan kehilangan dengan mati. Bahkan sealim apapun itu orang alim, keilmuannya gak mungkin akan menghentikan kematian. Maka hidup di dunia
hanya sekedar gunakan semuanya untuk masa depan yang tidak ada kematian. Yang di surga nggak mungkin mati, yang di neraka juga nggak mungkin mati. Setelah Nabi Yahya ini menyembelih itu domba yang diwujudkan berupa kematian, Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal jannah la maut wa ya ahlan nari la maut. Penduduk surga, ingat, setelah ini penyembelihan kalian tidak akan mungkin mati. Fayazdadu farahan ila farahim, senangnya luar biasa. Wa ya ahlan nar, penduduk neraka, la maut, tidak ada kematian. Fayazdadu khusnan ila khusnihi, mereka nangis, susah, gelisah yang tidak ada habisnya. Semoga kita digolongkan termasuk penduduk surga. Amin Allahumma amin. Pun melebet swarga semuanya ada. Penduduk surga mengira kenikmatan surga hanya ini yang dirasakan, padahal masih ada satu yang disimpan oleh Allah. Apa itu? Waktu semuanya memandang dengan mata kepala zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya hari Jumat. Pramila jenengan nek Jumat jangan terlambat, nggih nggih. Nah, Jumat kok bareng bi khotib, ini khotibnya yang mana, orangnya yang mana? Khusus hari Jumat datang cari saf awal, karena saf awal ini penentu letak kita di surga, di mana letak kita akan memandang zatnya Allah. Bersaf-saf 120 saf, penduduk surga 80 dari 120 diberikan kesempatan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kali kula pengennya di mana? Pasti punya keinginan untuk berada di saf awal supaya bisa memandang zatnya Allah yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita tidak melihat dan tidak mungkin akan melihat sampai kita meninggal dunia. Usahakan di surga cari saf awal. Lah saf awal tergantung ketika sholat. Safnya di mana? Di saf awal. Insya Allah di surga akan mendapatkan saf awal. Hari Jumat khususnya dipanggil, penduduk surga, yang di istana sana, yang wabeh kumpul jadi satu. Lalu Allah Ta'ala menampakkan zatnya. Kalau di dunia Sayyidina Musa pingsan di gunung Tur, gua Tur Sina. Nabi Musa minta, ya Allah, aku ingin melihat zatmu. Kata Allah, enggak bisa. Kalau kamu mau melihat, lihat dulu itu gunung. Nabi Musa melihat gunung, cahaya Allah Ta'ala dipancarkan ke gunung, meletus gunungnya, Nabi Musa pingsan. Tapi kalau di surga Allah Ta'ala merangkai dalam mata kita kekuatan yang layak untuk di surga, sehingga memandang saat itu zat melebihi kenikmatan daripada surga beserta isinya. Lah, yang Al-Fakir sampaikan semuanya ini ada trik-triknya, ada teori-teorinya. Di antara satu, tafakur untuk meraih sifat ma'rifat. Apa itu sifat ma'rifat? Mengenal Allah, mengetahui Allah, mendekat kepada Allah, itu ma'rifat billah. Bagaimana caranya? Bertafakur tentang makhluk-makhluk, ciptaan-ciptaan yang ada di muka bumi ini.
ciptaan yang menunjukkan tanda kebesaran Allah. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan langit sab 7 enggak jatuh. Nah, ini tutupnya gelas. Saya angkat karena ada jari-jari saya. Kalau saya lepaskan, tutupnya jatuh. Langit sab pertama, sab kedua sampai sab 7 belum arsy-nya itu beratnya berapa ton, kok ndak jatuh? Bertafakur semacam ini bisa mendekatkan Anda sampai kepada ma'rifat Allah. Jenengan naik kendaraan, berjalan sampai umur saat ini kok nggak pernah amblek kan? Padahal ini bumi juga 7 lapis. Hah? Apa ada bumi itu dicagai gitu atau langit? Nggak ada. Jadi kita ini hidup, ya ilaha illallah, berada di tengah-tengah ciptaan Tuhan yang paling besar. Hati-hati, berada di bawah langit tanpa tiang, di atas bumi tanpa tiang. Makanya kalau Allah ingin menghancurkan mudah. Mohon maaf, seperti istana, bagaimana cara menghancurkan mudah? Ambil cagaknya, tinggal milih ambruk dengan sendirian. Betul? Nah, ini bumi, ini langit, nggak ada tiangnya. Makanya Al-Quran kalau menggambarkan dengan enaknya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu digoyangkan oleh Allah langsung hilang semuanya, habis. Rumah yang kita idamkan hancur, mobil milik kita yang bagus-bagus hancur, emas perak yang kita miliki semuanya hancur. Kapan? Ketika datang yang namanya hari kiamat. Malih laut, berapa airnya itu Pak? Berapa liter? Di dalamnya itu berapa jenis hayawan, dan semuanya itu butuh dengan Allah. Ada ikan yang besar, ada ikan yang ini, beraneka ragam bentuk, aneka ragam. Bahkan ulama mengatakan Allah Ta'ala menciptakan aneka ragam bentuk jenis makhluk. Yang paling banyak itu makhluk lautan. Jadi kita ini manusia di dunia 1/10 dari makhluk yang ada di lautan. 1/10 di lautan, aneka ragam bentuk makhluk, dan luasnya lebih luas daripada daratan. Gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita manfaatkan untuk bertafakkur, bertadabbur, maka akan menghasilkan sifat namanya sifat ma'rifah billah. Apa itu ma'rifah billah? Yaitu mengetahui tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang datang kepada orang alim lalu mengatakan, ya alim, wahai kiai, saya ini nggak bisa hidup tanpa maksiat, nggak bisa berhenti dari kemaksiatan, kesulitan, berusaha tapi nggak bisa, pasti maksiat. Bagaimana caranya kiai? Perlu kita ketahui musibah ada 2, ada musibah urusan dunia, ada musibah urusan agama. Musibah urusan dunia ringan, tapi kalau musibah urusan agama berat. Ada orang nggak punya keinginan sholat di masjid,
masjid. Nah, ini musibah di atas musibah. Ada apa? Kok sampai kakinya itu loh, cek berarti rek. Ada apa? Padahal orangnya kaya, orangnya sehat. Ada apa ini? Musibah. Nah, ini orang datang kepada kiai mengatakan saya ini nggak bisa hidup kecuali maksiat, mesti maksiat. Bagaimana teorinya? Dijawab oleh kiai tersebut, hei fulan, kamu ini hidup di atas apa? Di atas bumi. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Kamu ini hidup di bawah apa? Di bawah langit. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Kekuatan yang kamu gunakan untuk maksiat itu makan minum kekuatan dari mana? Dari Allah. Kata kiai, aku nasihati, kalau kamu maksiat, cari tempat selain dunia. Sana. Cari tempat selain di atas bumi, cari tempat selain di bawah langit, cari makan minuman selain dari Allah. Sana kalau ada. Sadar Pak, bertobat kepada Allah. Gak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, tafakkur yang bisa meraih untuk kita faedahnya adalah mahabbah kepada Allah, mahabbatullah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Kapan itu? Bertafakkur, bertadabbur tentang kenikmatan khususnya yang ada di dalam diri kita. Berapa jumlah kenikmatan yang sudah masuk ke dalam perut? Air, makanan. Pun berapa ton Pak nasi masuk ke perut? Nah, berapa liter kopi sudah? Teh berapa? Kok nggak jebol? Asbagha alaikum ni'amah. Allah tuntaskan untuk kita semua aneka ragam bentuk nikmat. Tangan bisa bergerak dengan mudah, mata bisa berkedip dengan mudah. Loh, telinga lo mendengarkan perbedaan suara. Ini suara Quran, ini suara zikir, ini suara lagu-lagu lo bisa. Yang uniknya hati, uniknya lagi adalah jantung. Dan semuanya itu satu saja, seandainya Allah Ta'ala pendingkan nikmat sejenak. Apa itu? Sakit gigi, loro untu, siji wae, gak usah kabeh, satu aja. Tolong jamaahnya merasa berat, tolong zikirnya, tolong baca Qur'annya. Makanya orang tahu kenikmatan itu kalau sudah hilang. Kalau orang itu berada masih dalam nikmat, dia nggak merasa punya nikmat. Contohnya ahli barzah, ketika mereka hidup dia tidak merasa kalau hidup itu nikmat, tapi kalau sudah mati nggak mungkin hidup. Satu, dua, orang-orang teman-teman kita mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya yang ada di rumah sakit, monggo dicek. Tanya, Pak, nikmat sing paling enak nopo? Engko lak sehat ora duwe. Uang banyak tapi loro. Apa kemanfaatnya uang? Tebusan pil 50 juta. Entek Pak duitnya, tebusan pil 100 juta. Lihat itu yang ada di rumah sakit itu. Mereka tahu bahwa kenikmatan sehat itu merupakan suatu kenikmatan yang tinggi. Yang ketiga, anak muda, tim multimedia, anak muda, mudah-mudahan barokah Majelis Alia dari TV. Monggo sing belum subscribe. Bocah-bocah pondok sampean sik nom. Kalau mau tahu kenikmatan nom mudah, tanyakan bapak-bapak yang sudah rambutnya putih. Betul.
Setuju? Pengen balik nom, orang ngarah mungkin. Walaupun jenengan bayar berapa M, Gusti kula nggadahi 5.000 M, tolong kembalikan muda, orang ngarah iso. Jadi nikmat muda yang tahu adalah bapak-bapak jenengan ini yang sudah rambutnya putih ini. Mudah-mudahan panjang umur, barokah, sehat wal. Yang keempat, nikmat jadi wong sugih. Maksudnya tanyakan yang fakir miskin. Tanyakan mereka. Mau beli donat nggak bisa, mau beli es krim nggak bisa. Bahkan kadang-kadang mau minum kopi lo gak iso. Yang kaya, masya Allah, kadang-kadang es krim dibuahi, sisa-sisa dibuang, apa makanan sisa dibuang, mubadzir dibuang. Kalau sudah jatuh miskin, baru tahu rasa. Kota amal hari Jumat berjalan ini, ya Allah, pengen dele 100.000 gak duwe, tapi ketika punya lebih gak mau, lah itulah kekufuran suatu nikmat. Nah, maka tafakkur semacam ini atas kenikmatan yang saat ini kita miliki berupa tubuh dan anggota tubuh ini bisa menghasilkan namanya mahabbatullah. Napa niku mahabbatullah? Cinta kepada Allah. Itu nek jenengan pengen seneng kali pangeran, wis mboten usah angel-angel jenengan ibadah, enggak usah repot-repot ibadah, jenengan praktekkan mulut. Mulut ini loh Pak. Nih, berapa kosakata yang keluar mulut ini Bapak. Enaknya digunakan, ini makanan rasanya ini makanan menunjukkan ini bentuknya. Ini hanya sekedar mulut. Bayangkan ada orang nggak bisa berbicara alias bisu. Nangis Pak. Membaca Quran nggak bisa, pengen zikir nggak bisa, bahkan pengen ucapan salam assalamualaikum nggak bisa, pengen menyapa nggak bisa, hanya sekedar contoh. Jadi kita yang alhamdulillah sampai saat ini punya nikmat lisan, gunakan dengan baik, gunakan untuk yang baik, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang terakhir, waktu sudah masuk, tafakkur untuk menghasilkan sifat zuhud. Napa niku sifat zuhud? Sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang berupa tidak punya rasa cinta dari hati tentang dunia. Niku zuhud. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, betul. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja, betul. Yang nggak boleh jangan masuk ke dalam hati. Lah, teori semacam itu jenengan dikasih oleh Imam Ibnu Athaillah, triknya tafakur. Bandingan dunia dengan akhirat itu berapa persen? Monggo dicek. Alam dunia yang sejenak saja kita tempati ini cuma sejenak, 60, 70 sampai 100 hilang kita. Ini mudah-mudahan barokah. Dibanding dengan akhirat itu berapa persennya? Nggak masuk persen, nggak masuk persenan tuh nggak masuk. Kok nggak masuk? Fana kok dibandingkan dengan kekal? Itu nggak bisa. Perkara yang fana jangan dibandingkan dengan perkara yang bersifat baqa. Dunia ini fana, sirna. Maksud sirnya bakalnya nggak ada wujudnya, hilang, lunak, sirna dalam kehidupan kita. Bahkan kita yang hadir saat ini bakalnya tidak ada, alias mati. Mudah-mudahan husnul khatimah. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal
darul ikram. Yang kekal cuma satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Susahnya kita hanya di dunia sementara. Capeknya kita hanya di dunia sementara. Laparnya kita, hausnya kita, kekurangan kita hanya di dunia. Mohon diperhatikan, nanti kalau di akhirat yang ada cuma dua, enak dan gak enak, nikmat dan siksa. Terus di sana gak ada habisnya, kholidina fiha, kekal. Akhirnya jenengan timbul, oh iya, wes ning dunia ini apa adanya, gak perlu ngongso golek dunia sampai kewajiban hilang. Sholatnya ditinggalkan, jamaah sampai ditinggalkan, sampai nggak ada waktu untuk ngaji. Untuk apa? Untuk memikirkan yang fana. Pikirkan yang bakok sana. Apa itu? Sholat ini bekal kita di sana. Jamaah bekal kita untuk di sana. Anda punya uang, bagus, gunakan. Bahasanya transfer. Pangeran itu loh, transfer. Titipkan dengan Allah sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Ojo diamin itu iki berusaha Pak amin tok gede amin. Berusaha. Seperti fasilitas pengajian ini ada kopi, ada teh, ada apa nah jenenge? Gorengan, engko mbah ono piringane wallahu alam. Semuanya fasilitas. Masuk ke masjid lampunya, kipas anginnya, soundnya, semuanya ini. Ini akhirat. Niki akhirat. Nek jenengan pengen ngerti akhirat, masuk masjid niki akhirat sedanten. Mohon maaf, di rumah jenengan belum tentu akhirat. Mobil jenengan iki lho belum tentu akhirat. Tapi nek masjid mesti akhirat. Madrasah dan pondok akhirat. Fasilitas jalan raya akhirat. Yang Anda pegang di ATM Anda saat ini belum tentu sampai akhirat. Sariu, cepet bangun aset. Jangan dikumpulkan sampai ambune mambu. Ngertos? Kadang-kadang ada orang punya uang itu dikumpul sampai rayapen, warnane kuning-kuning mentah. Heh? Diumak bahasa Jawane niku dimasukne niku tong nggih, dirapeti. Dikira nganak. Nggih. Ya. Mari berpikir, monggo ini dunia dan kedepannya akhirat. Keadaan dunia nggih ngeten iki, keadaan akhirat belum kita tahu. Keadaan dunia kemarin nggih seperti ini nggih untuk esok. So, sama saja. Makan nggih makan, minum nggih minum, menghirup udara nggih bekerja pulang, ngoten mawon berjalan niki waktu. Enggak taunya umur entek, duitnya tambah, umurnya habis. Enaknya apa, Pak? Monggo dipikir. Ada orang tiap hari penghasilan 1M. Amin Allahumma. Gak diamini berarti hikami wis masuk. Hikami wis masuk nih gak diamini. Tiap hari 1M masuk. 1 minggu berapa Pak? 7M. 1 tahun. Apal jenengan ngantung ngono. 300 M. Umure tambah. Berarti masa di dunia sedikit. Apa nikmate uang banyak umur habis? Monggo dipikir. Tapi kalau seandainya saat itu penghasilan 1M untuk masjid 500 juta, amin Allahumma. Ayo diamini Pak, sing gede Pak, amin Allahumma. Jenengan ada aset sudah 500 juta, tinggal 500 jenengan kasino. Napa Pak? Tuh. Nah, makanya tafakkur ini bisa membuahkan Anda sifat zuhud. Zuhud itu Bapak ada dalam hati. Banyak ulama-ulama kita itu pakaiannya bagus, mobilnya juga bagus, pakaiannya bagus, peraupane nggih bagus, mobilnya nggih bagus, rumahnya nggih bagus. Memang ada anjuran.
Innallaha ahabba minal abdi idza an'ama alaihi ni'man an ayyuriya atharu nikmati. Allah itu senang kalau ada hamba dikasih nikmat diperlihatkan di hadapan Allah. Masuk ke masjid pakaiannya sing sae. Kalau punya rumah, ayo dibangun dengan bangunan yang sae. Kalau punya uang, yuk beli mobil sing sae. Tapi tujuannya sarana untuk ibadah, menghias diri, diniati untuk mempercantik nikmat dari Allah adalah ibadah. Jadi zuhud itu bukan kok compang-campingnya pakaian, boten. Zuhud itu berada di dalam hati. Uang banyak enggak masuk ke dalam hati, mobil apik enggak masuk ke dalam hati, rumah mewah enggak masuk ke dalam hati. Maksudnya bagaimana? Waktu infak, waktu sodakoh, waktu mengeluarkan uang enggak ada boy mane. Itu namanya zuhud dalam hati. Mobil gores sithik ngeluh seminggu gak iso jamaah. Zuhud mana itu? Gitu Pak, punya mobil kesempret bocah cilik sampai jeret-jeret, wis Qur'ane ora, jamaah ora, perku ngurusi mobil. Nah, dari sini saya tutup majelis ini. Ada seseorang datang kepada Imam Ibrahim bin Adham ingin meminta gambaran dunia ini seperti apa, gambaran dunia dan orang yang menyibukkan urusan dunia ini seperti apa. Beliau sampaikan sebagai berikut: dunia beserta orang yang ada di dunia ini ibarat seperti diserupakan, maaf, ada seekor semut. Semut itu hayawan yang tidak pernah ada capeknya kalau nyari makan. Ini ku semut, betul, nggak ada semut koilullah itu nggak ada, nggak ono pak semut koilullah nggak ada. Pokoknya ngejar terus ngulei segopo itu golei, dapat kumpul, ini ku semut. Cuma ada sifat keindahannya itu gotong royong, semut. Keluar dari lengnya tempatnya nyari dapat beras satu di bawah, dimasukkan ke leng, masukkan ke tempatnya. Nyari lagi sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi tempatnya itu sudah tumpukan daripada beras akeh. Pun berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Manusia seperti kita nggih ngeten sami. Kerja dapat kumpul ning ATM, kerja dapat. Nah, Israel sudah nunggu. Israel dari dilahirkan ini anak sudah ngelirik kapan ini diambil, sudah nunggu, tinggal nunggu komando dari Allah. Lah ini semut hari itu terakhir dia hidup, dia punya bayangan akan menikmati hasilnya. Loh, padahal ajal di depannya. Keluar dari rumahnya ngambil apa itu makanan dapat. Ketika pulang ada burung gagak. Burung gagak itu ngambil beras tok apa ngambil semutnya? Kabeh sak berase sak semute diambil gagak. Pertanyaan, mana orangnya? Semutnya mana? Masuk ke dalam perutnya gagak. Lah itu nasibnya sego untuk di guanya itu bagaimana? Mubadzir. Itulah dunia dan orang yang mencari dunia. Monggo dipikir bareng-bareng. Coba saat itu semutnya rontok cerdas, enak pak. Dapat dibagi, gaya masjid separuh, ngoten, gaya pondok separuh, sidik tok sing digawe omah. Tiap hari ngoten. Coba ketika datang gagak nyantai. Kenapa? Sudah punya aset. Di masjid ada, di pondok ada, fakir miskin ada, yang tersisa hanya sedikit yang dimiliki. Lah, memikirkan hal semacam ini akan membuahkan Anda lebih hati-hati hidup di dunia. Ad-dunya amalun wala hisab, wal akhirah hisabun wala amal.
dunia sebanyak apapun harta yang Anda kumpulkan nggak ada hisabnya, bebas. Anda mau punya mobil berapa, Anda punya mau rumah berapa, Anda mau mengumpulkan uang berapa, bebas, nggak ada hisab. Tapi ingat akhirat yang ada hisab dan tidak ada amal, semuanya akan dihisab. Yauma idzin latus'alunna yauma idzin anin naim, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya pada hikmah hari ini, amaraka fi hadhihi dunya bin nadhari fi mukawwinatih wa sayakshifu laka an tilkad dari fi tilkad dari an kamalidatih. Satu, anjuran ibadah menggunakan akal dan pikiran, dalam kurung ibadah tafakkur, berangan-angan saat kita nggak ada kesibukan, pulang dari kerja sambil nyantai nunggu sholat maghrib, ambil kopi teh sambil angan-angan. Hei awak, isih piro uripmu? Ngoten lho Pak. Nah, umurmu masih berapa tahun ini? Berapa tahun Pak? Nek sing ngomong kita isih suwe. Sing ngomong kita ketoke isih suwe ketoke, soalnya isih rambutnya isih ireng. Dan sing wis putih-putih niki siap-siap. Nah, nggih. Tiang-tiang soleh riyen niku isi di lemari kafan, Pak. Jenengan isi napa, Pak? Duit. Monggo mriko beli kafan untuk persiapan jenengan. Beli masuk ke lemari, tiap buka duit ono kafan. Akhirnya gak iso Pak jenengan. Apa itu apa? Kapan? Apa yang jajan sing kapan? Boten saged, Pak. Nah. Berangan-angan. Awak, kaki, awakmu kaki, kaki cek berarti. Kaki cek berarti. Masjid parek, pengajian parek cek berarti. Nunggu tahun berapa ke masjid ngoten. Niku tafakur. Berapa ya uang yang sudah keluar ke akhirat dan masih berapa yang kita pegang? Tafakur. Celengan untuk masjid sudah berapa persen, untuk anak yatim berapa persen, untuk pondok berapa persen, untuk madrasah berapa persen yang masih di ATM. Monggo dipikir. Tidak selamanya kita akan di dunia. Yang kedua, tafakur dibagi menjadi 3. Tafakur yang menghasilkan ma'rifat billah, tafakur tentang ciptaan Allah yang menunjukkan keesaan dan kekuatannya yang ada di sekitar kita, mulai tumbuh-tumbuhan, mulai hawa, mulai langit, bumi dan lain sebagainya. Yang kedua, tafakur untuk menghasilkan mahabbah, rasa cinta kepada Allah sehingga kita siap selalu mengerjakan perintah dan siap untuk meninggalkan larangan, yaitu tafakur tentang kenikmatan yang tidak terhitung yang saat ini kita rasakan. Yang ketiga, tafakur untuk membuahkan sifat zuhud. Apa itu sifat zuhud? Apa sifat zuhud? Tidak ada keinginan dalam hati kita tentang dunia. Artinya bagaimana? Artinya dunia yang kita miliki hanya sekedar berada di telapak tangan, tidak masuk ke dalam hati. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita nggak boleh untuk memiliki uang. La tasubbud dunya, jangan mencaci maki dunia. Fa inna dunya matiyatun lil mu'min ilal akhirah, karena dunia adalah jembatan kita untuk sampai kepada akhirat. Dan yang terakhir, monggo kita tutup majelis ini, dan mohon maaf nggak ada pertanyaan dulu karena saya ada acara. Kita tutup doa ini, mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang sudah masuk ke dalam masjid ini berupa infak dan sedekah mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah, dan mudah-mudahan hari ini
kita telah mensyukuri nikmat waktu dengan datang di rumah Allah. Mudah-mudahan dipermudah untuk datang di rumah Allah, yakni di surganya kelak nanti di akhirat. Hari ini alhamdulillah kita bisa mengkaji bersama dengan kajian ilmu tasawuf. Mudah-mudahan hati kita, mudah-mudahan anggota kita, mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk tetap cinta kepada Allah, untuk mendapatkan sifat dan ilmu ma'rifat kepada Allah. Yang terakhir, mari kita doakan mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, keluarga kita dalam kondisi sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang barokah, diberikan usaha yang lancar, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan semoga kita semuanya di dunia ini dalam kondisi ibadah secara istiqamah, dan saatnya nanti saat kita dipanggil oleh Allah, maka mau tidak mau kita harus siap menjumpa kepada Allah, dan mudah-mudahan dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqna kamal as-sihha wal afiyah wa dawam as-sihha wal afiyah wa syukra ala as-sihha wal afiyah. Allahumma ij'al hadzal majlis majlis al-hikam ya rabbal alamin, ij'alhu mubaraka, ij'alhu mu'allama, ij'alhu maqbula ladaika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-masjid wa min ahli salatil jamaah fil masjid wa min ahli khuduri majalisil ilmi fil masjid. Allahumma ja'alna min ahlil masjid, Allahumma ja'alna min ahlil masjid, Allahumma ja'alna min ahlil masjid. Allahumma ja'al hadzal masjid ma'mur ila yaumil qiyamah, waj'al masajid fi ghirsik wal musalla wal musallayat ma'murah ila yaumil qiyamah. Allahumma hab lana imanan kamila, hab lana islaman kamila, hab lana ihsanan kamila, waj'alna min ahli الثبات على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على الإيمان والإحسان، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند الموت وعند قدوم إسرائيل لا إله إلا الله محمد رسول الله، متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.